Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi kita di acara menerbangkan layang-layang di malam ini. Layangan baru tadi siang kita buat. Sekarang diterbangkan langsung tokcer. Oh, lampunya mati satu yang paling bawah. Ada warna kuning satu. Mau pesan? Tak bisa dipaketin, dilipat-lipat. Nah, kita kali ini bahas yaitu siluman tengkorak, ya, siluman tengkorak yang selalu mengganggu pabrik kosong. Sebetulnya bukan kosong ya, pabrik itu bangunan itu adalah gudang. Gudang ini sudah beberapa tahun kosong dan akhirnya dibuka kembali, lalu ada aktivitas kembali. Nah, saat ada aktivitas ini ternyata karyawan-karyawan banyak mengalami hal-hal mistik, banyak mengalami hal-hal yang menyeramkan. Nah, ada penampakan kuntilanak, ada penampakan sosok hitam besar. Tapi yang paling membuat mereka serem itu ada penampakan tengkorak terbang. Nah, seperti apa? Kenapa gitu? Kok bisa ada di situ siluman tengkorak terbang itu? Karena sangat jarang kita jumpai bangsa siluman tengkorak terbang itu. Nah, jadi saya juga penasaran. Saya juga ingin tahu gitu. Tapi lain kali diundang ke pabriknya biar jelas kelihat gitu. Cuman kata si bos nih, kalau ngundang biayanya berat katanya. Ya kalau ngundang berat, berapa orang ini? 10 orang kita. 10 orang 2 mobil berarti. Wah, si bos pusing tuh. Jadinya ya udah kuak di sana aja. Oke. Saya coba cari tahu di sini ya. Siluman tengkorak yang mengganggu gudang yang sudah ditinggalkan beberapa tahun ini. Jadi penasaran juga. Handphone. Biasanya kita melihat tuh kayak genderuwo, kuntilanak, kalau enggak pocong gitu. Ini siluman tengkorak. Handphone. Apa? Handphone jatuh. Ya? Handphone jatuh. Handphone aku dipalak sama dia. Tengkorak menakutkan. Tengkorak ini dia. Iya. Awas, jatuh tuh, hampir aja mau jatuh, nggak kelihatan. Kita lihat ini sosok tengkorak yang kalau saya bantu jelaskan ya. Saya bantu jelaskan, ini sosok tengkorak yang memang kondisinya masih utuh. Semua rangkanya masih ada, tapi ini warnanya hitam. Biasanya tengkorak itu kan tulang putih ya, tapi ini hitam warnanya. Entah karena apa, kok warnanya hitam gitu. Jadi warnanya hitam, legam. Warnanya hitam, warnanya hitam legam. Tapi seperti ada retakan di kepalanya itu, seperti ada retakan, entah kenapa. Dan di kakinya seperti tulangnya itu ada retakan juga. Mudah-mudahan bisa komunikasi ya. Selamat malam. Saya nggak ucapkan salam karena logikanya saya sudah paham, ini nggak bakal jawab kalau saya ucapkan assalamualaikum, nggak ngerti. Selamat malam. Nah, kalau netizen biasanya nih, netizen yang agak koslet, kalau saya nggak bilang assalamualaikum, kosletnya tuh macem-macem. Karena IQ-nya, lihat di Kang Muh channel, ada contoh IQ manusia, lucu. Nah, kamu dari mana? Kamu dari mana? Ya iya, kamu dari tempat. Dari mana tadinya? Kamu sudah ada di gudang itu lama atau
baru datang di gudang itu? Ikut. Ikut siapa? Oh, dia ikut ternyata. Dia ikut. Ikut siapa? Ikut. Ikut siapa kamu ke situ? Ke gudang itu ikut siapa? Ajak. Diajak. Siapa yang ngajak siapa? Teman. Hmm? Teman. Teman. Oh, teman. Kamu dibawa teman, diajak teman gitu. Ya. Tadinya di mana tadinya? Hmm. Tadinya di mana? Oh. Tadinya jauh. Oh. Terus kenapa ikut teman? Diajak sama teman kamu atau gimana? Ya, ajak. Banyak. Banyak. Bukan hanya kamu. Ya. Teman kamu bentuknya sama seperti kamu, begini, tulang belulang begini. Ada 3. Ada 3. Sama seperti kamu semua. Ya. Kenapa hanya 3? Katanya banyak teman kamu. Yang lain biasa. Biasa. Oh, yang lain bentuknya biasa aja. Ya. Yang lain bentuknya biasa aja katanya. Kok bisa beda? Kenapa bisa beda? Itu kamu satu golongan apa beda? Beda. Beda. Kenapa hanya 3? Kami diajak. Nah, bangsa yang sama seperti kalian itu banyak atau hanya kalian aja? Banyak. Oh, jadi banyak tapi yang ikut hanya kalian bertiga. Ya. Oh gitu, paham saya. Kenapa mereka nggak mau ikut sama kamu? Yang lainnya kenapa nggak mau ikut? Nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Nggak maunya kenapa? Nggak mau. Iya, karena apa nggak mau? Aku mau. Karena apa nggak maunya? Karena apa? Nggak mau dalam. Nggak Mau luar. Oh, nggak mau ke dalam. Dia maunya di luar gitu. Ya. Memang di dalamnya kenapa? Aku di dalam. Terus kenapa mereka nggak mau masuk ke dalam? Ada alasan lain nggak? Ada. Apa alasannya apa? Jaga. Oh, berarti bukan nggak mau. Mereka disuruh jaga. Oh, berarti kamu ketuanya ini? Kamu pemimpinnya? Bukan. Mana pemimpinnya mana? Ada pemimpinnya ikut sama kamu nggak? Jangan. Kenapa? Jangan. Kenapa kok jangan? Memang kenapa? Aku takut. Takut kenapa? Usir. Kamu takut diusir sama pimpinan kamu? Ya. Kalau apa? Kalau dipanggil gitu? Saya kan cuma nanya, pimpinan kamu ada di situ nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi suka datang. Oh, nggak ada tapi suka datang. Berarti pimpinan kamu ada di mana? Tinggal di mana? Jauh. Jauh. Ya. Kenapa nggak ikut sama kalian? Kenapa mereka nggak ikut sama kamu? Nyuruh kami tinggal tempat itu. Oh, jadi bagi-bagi tugas. Jadi memerintahkan kalian untuk menjaga tempat itu, tinggal di tempat itu. Ya. Apa ada manusia yang nyuruh atau keinginan kalian? Suruh. Jaga. Ya, kamu disuruh tuan kamu suruh jaga. Ya. Itu memang murni disuruh tuan kamu atau disuruh manusia? Yang jelas kami disuruh sama Tuan. Yang pastinya Tuanku. Ada yang menyuruh lagi. Oh, kenapa? Kamu tahu nggak siapa? Kenapa kok ada manusia yang nyuruh gitu? Tempat itu harus dikosongkan.
Tempat itu harus dikosongkan. Untuk apa dikosongkan? Kenapa dikosongkan? Kenapa harus dikosongkan? Harus pergi semua. Pergi semua. Kalau sudah pergi mau apa? Kalau sudah pergi nanti mau apa? Kami pun pergi. Lah, terus apa tujuannya? Kalian mau ngusir manusia suruh pergi. Kalau manusia sudah bubar, kamu juga ikut bubar. Tuanku menyuruh, suruh jaga tempat itu selagi ada manusia. Setelah manusia pergi, kami pun pergi. Berarti tugas kami selesai. Nanti kalau manusia itu kembali masuk ke situ gimana? Bukan yang itu. Iya, kalau ada baru lagi yang masuk gimana? Kami tunggu perintah dari Tuhan. Oh gitu. Nah sekarang ini sudah mulai digunakan lagi oleh pemiliknya dan nggak boleh diganggu ya, karena ini pemiliknya loh. Ini sudah jadi tugas. Tapi kalau ganti orang itu beda lagi urusan berarti. Ya, Oh berarti nggak suka sama pemilik tempat ini dong kalau gitu. Berarti nggak suka kepada pemilik tempat ini. Nah kenapa? Apa mau dibeli sama manusia itu atau gimana? dia tidak pantas. Tidak pantas itu kan menurut kalian, sedangkan ini pemiliknya. Menurut manusia itu dia nggak pantas memiliki gitu. Ya, Harus dimiliki oleh manusia yang nyuruh bos kamu gitu. ya. Oh. Karena dulu yang menyuruh Tuhan kami sudah menginginkan tempat itu, tapi ditolak. Oh gitu. Dulunya kompetitor mau membeli tempat itu juga, tapi kalah. Kalah atau ditolak? Ditolak. Oh berarti tadinya dia memang suka ya. Kenapa nggak cari lahan lain? Dia sukanya lahan yang itu. Dia lebih tertarik tempat itu. Iya, kenapa ditolak? Karena memang dibutuhkan. Begitu. Dan kalau ditolak ya itu haknya si pemilik tanah. Kenapa harus berbuat seperti itu? Berarti yang menyuruh tuanku juga, dia juga membutuhkan tempat itu. Iya beda, karena ini pemilik awal. Dia yang punya tanah itu dari awal. Sedangkan manusia yang nyuruh kamu itu, dia hanya ingin membeli, bukan pemilik awal. Jadi nggak berhak dia, bukan siapa-siapa. Padahal dia tidak memintanya. Iya tidak meminta, memang dibeli. Tapi kalau nggak mau dijual ya gimana? Kok begitu? Seharusnya dia jual saja tempat itu. Cari lagi, gampang. Lah, yang lebih gampang, bos kamu itu, manusia itu jangan beli itu, beli aja tempat lain, itu lebih gampang. Justru lebih gampang itu. Kenapa nggak beli tempat lain? Kenapa harus beli yang itu sampai ngirim-ngirim begini, sampai ngirim-ngirim bangsa jin begini, jin tengkorak? Dia yang beli di tempat lain lebih gampang, bukan tempat itu. Ya lebih gampang itu ya manusia yang nyuruh kamu itu, dia yang beli tempat lain. Makanya kami disuruh tempat tinggal di situ, supaya mau menjualnya. Gak akan dijual karena kalian akan saya usir nanti. Tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Buktinya, tuanku saja tidak mengusir kami. Lah itu Tuhan kamu, kalau saya beda lagi. Iya, kamu beda, tapi kamu mau mengusir. Itu salah. Kok salah? Yang salah kamu siapa datang ke situ? Sekarang, seandainya kalau kamu yang kami usir, Nah, kamu juga mau atau tidak? Kami usir. nah saya balikin. Kamu ini mau ngusir manusia di sana. Seandainya kamu diusir, kamu mau nggak?
Ayo. Ya tidak. Ya sama, manusia itu nggak mau ditakutin sama kamu, diusir sama kamu. Tapi manusia di situ tidak ada yang mengusir kami. Iya, manusia di situ nggak ngusir kamu. Kamu yang lagi ngusir mereka kan? Iya. Lah, kalau kamu diusir sama mereka, kamu nerima nggak? Jelas tidak. Ya, ya udah, itu kata-kata buat kamu sendiri. Kenapa buat saya? Kenapa kalau kamu nggak mau diusir, kenapa kamu ngusir mereka yang sudah ada di situ? Tapi bukan tempatnya. Makanya kami usir supaya jangan tinggal di tempat itu. Bukan tempatnya. Yang datang duluan kamu atau orang yang punya tanah itu? Orang itu. Nah, berarti kamu yang datang belakangan. Apa hak kamu? Pemiliknya berarti dia lebih dulu. Hak kami adalah mengganggu. Hak kamu mengganggu. Nah, hak orang itu pemilik tanah loh. Ambil saja tanya. Ya, ambil. Berarti kalau dia mau mengambil tanah itu, dia harus menjualnya. Nah, gampang. Ambil. Kok gitu? Kalau dia menjualnya berarti dia nggak mau tanah itu. Berarti dia juga mengambil sebagian dari tanah itu. Pak belit kamu ya. Dasar kamu. Ini kalau siluman koslet begini nih. Ini siluman koslet bikin Pak belit. Susah saya mau ngomong Pak Baliut. Ya udah gini, siluman koslet, dengerin saya. Tuan kamu coba panggil, saya mau bicara. Kamunya pulang sana. Kamu manggil Tuan. Tadi manggil aku, sekarang suruh pulang. Iya, saya salah benar. Ya udah kalau gitu saya yang pulang. Kamu pulang, aku pulang. Kamu pulang. Saya mau bicara sama tuan kamu dulu. Tadi kamu pulang. Udah jangan koslet deh. Please deh, jangan pelo di saat begini. Dia lagi manggil rajanya. Kita tungguin. Lagi manggil rajanya, mudah-mudahan ada masuk. Ternyata dia memiliki tuan ya. Nah, kita tunggu tuannya. Lagi dicari sama dia. Nah, kenapa kok mau disuruh-suruh orang dia yang punya tanah kok? Pemilik tanah masa diusir? Padahal pemilik tanahnya. Ini lama nih. Tenang bang, bang tenang bang, bang, bang tenang bang. Abang ini dari mana? Oh beda ya, beda banget. Bang, santuy ya bang. Kamu siapa? Saya juga siapa ya? Saya adalah saya. Kamu adalah kamu. Untuk apa kamu menyuruh pergi? Utusan. Ya, menyuruh pergi dia karena saya mau tanya. Terus kamu kenapa memerintahkan dia untuk mengganggu manusia di pabrik itu? Di gudang itu. Kenapa nyuruh manusia? Kenapa nyuruh manusia pergi dari sana? Ada apa? Bukan urusan kamu. Bukan urusan kamu. Memang ada apa? Saya cuma mau tahu aja. Kenapa? Apa penyebabnya apa?
menginginkan tempat itu. Siapa yang menginginkannya? Siapa yang menginginkan tempat itu? Tidak perlu tahu. Dia ada di pabrik itu atau di luar pabrik itu? Ada di sekitar pabrik itu. Oh gitu. Berarti dekat dia berarti. Ya, berarti dia paham seluk-beluk pabrik itu. Makanya menempatkan bangsa kamu di pabrik itu, begitu ya? Ya, Terus kamu dikasih apa sama dia? Kok bisa mau mengerjakan itu? tidak akan kusebutkan. Lah, kalau kamu sebutkan siapa tahu saya punya yang kamu sukai. Kamu saja tidak mau menyebutkan siapa kamu. Oh iya. Kamu. Saya adalah saya dari Kuningan, Jawa Barat. Itu nama saya. Itu nama kamu. Ya. Berarti aku harus memanggil apa? Memanggil Satria Kuningan, begitu manggilnya. Sambil begini kayak tadi. Baik, Satria Kuningan. Iya. Saya punya nama kepanjangan juga. Aku tidak tanya. Maksudnya gue mau promosi. Aduh. Ini kali ini kenapa sih begini? Ini kali ini kok begini ya? Ada apa ini? Ada urusan apa? Kamu mengganggu dan menyuruh. Itu saja. Iya, karena gini, manusia di tempat kerja itu, di gudang itu banyak yang takut sama penampakan itu. Anak buah kamu tengkorak itu banyak yang takut dan kabur. Biarkan saja. Kok biarkan? Kan mereka ketakutan, masa dibiarkan? Sengaja agar semua karyawan di situ meninggalkan tempat itu. Ya nggak boleh, itu kan tempat mereka. Tanah itu juga ada ya pemiliknya, ada yang memiliki. Jadi kamu nggak berhak mengusir manusia yang ada di gudang itu. Yang lebih berhak adalah orang yang paling dekat. Ya pemiliknya lah, yang lebih berhak itu pemilik tempat itu, bukan orang yang lebih dekat. Bukan. Bukan apa? Seharusnya yang memiliki tempat itu yang lebih dekat. Oh. Jadi kalau ada orang yang lebih dekat dengan kamu, dia yang berhak gitu. Ya, Kalau jauh dari kamu nggak berhak. tidak. Saya jadi ingat organisasi manusia di zaman sekarang. Ternyata kamu yang membisikkan ke hati mereka ya. Kalau berbeda, kafir. Kalau sama, yes, begitu. Ketawa ya. Ternyata itu sohib kamu ya. Tahu. Kok manusia ada yang mirip sama kamu kelakuannya? Apa penyebabnya? Penyebabnya dia mau mengikuti kami. Oh iya. Jadi kalau beda, no. Kalau sama, yes gitu. Dia bukan pengikut kami. Iya, saya nggak mau ikut-ikutan kamu lah. Buktinya sekarang kamu mau ke tempat itu, berarti kamu mau menjadi pengikut kami. Enggak. Saya datang ke tempat itu mau nyuruh kalian jangan ganggu lagi di situ. Begitu. Karena apa? Karena Dasar apa kamu mengusir? Karena tempat itu ada pemiliknya. Sedangkan orang yang minta bantuan ke kamu itu bukan yang punya tanah itu, bukan yang punya bangunan itu. Tapi tuanku juga pasti akan menjadi pemilik tempat itu. Ya nggak pasti, kan nggak dijual itu. Tanah itu nggak dijual, nggak mau dijual. Pasti. Sudah pasti. Nggak akan dijual. Sekarang ada saya di situ.
Tugas kamu di situ sebagai apa? Saya di situ sebagai marbot gudang. Berarti kamu yang ada, yang selalu mengganggu di pojok tempat tinggal. Ya, yang di pojok saya sudah lempar dia jauh. Karena banyak yang takut kalau orang lagi ngisi minyak di situ. Jangan-jangan yang menghancurkan tempat kami yang di belakang, kamu juga. Iyalah, orang kalau lagi ngisi oli ke mesin pada takut. Berarti sekarang aku tidak ada urusan dengan orang itu. Berarti urusan dengan kamu. Iya, kamu sudah kenal saya kan? Siapa nama saya? Satria Kuningan. Oh, kurang lengkap. Nama saya nggak begitu. Gitu. Kamu pelupa ya? Masa lupa nama saya? Oh, marah kamu. Disebut pelupa marah. Kan saya tadi sudah bilang. Nama saya Satria Kuningan, begitu. Kamu lupa, nama saya Satria Kuningan. Gitu. Itu nama kemuliaan, nama kebesaran. Nama kamu siapa? Nama besarnya? Saya belum tahu nama kamu. Nama saya sudah disebutkan, Satria Kuningan. Apa? Ya, kenalan. Tadi saya sudah sebutkan nama saya. Nama kamu siapa? Pernah menyebutkan namaku. Oh, berarti kamu... Banyak orang mencariku. Berarti kamu nggak punya nama ya? Wah, lebih hebat saya berarti daripada kamu. Nama saya nama aja kamu nggak punya. Apa? Nanti kamu memakai namaku. Enggak lah, GR banget. Ngapain manggil-manggil nama kamu? Kalau katanya kamu ketuanya, masa nggak punya nama? Saya aja punya nama. Banyak basa-basi. Nama itu menunjukkan besarnya Keperluan kamu apa? yang punya nama itu. Kalau kamu benar besar kekuasaannya, pasti punya nama. Siapa nama kamu? Sudah kusebutkan tadi. Tidak akan. Tadi kamu nanya nama saya sudah jelaskan. Saya sudah kasih tahu nama saya Satria Kuningan, gitu. Kok kamu nggak ngasih tahu? Curang berarti. Kalau orang yang nggak punya nama, kalau kamu nggak punya nama, berarti kamu lemah. Kata siapa? Aku lemah. Iya, kata di TikTok, lemah gitu. Hush. Hebat. Ternyata kamu nggak lemah. Iya. Ternyata kamu kuat menghadapi kenyataan. Luar biasa kamu ya. Nih, shooting kali ini kok begini bahasanya? Mudah-mudahan diberikan hidayah. Mau ngapain lagi kau? Apa itu, manggil apa? Mau diapakan? Itu layangan gue, lu jangan diganggu. Mau diputusin benangnya ya? Tuh jadi gucit, aduh. Dia mau ganggu layangan saya. Kok kamu tahu itu layangan punya saya? Sudah. Kamu tinggalkan saja. Biarkan tempat itu menjadi tempat kami. Enggak lah, itu tempat kami. Itu tempat kami. Kamu. Dan aku. Lebih dulu siapa? Kamu
Ya lebih dulu kamu ganggu tempat itu. Jadi kamu tidak berhak mengusir. Oh Karena gitu. kamu hanya pendatang. Boleh saya tanya lagi? Kamu dengan gudang itu lebih dulu siapa? Lebih dulu gudang. Nah, berarti kamu tidak berhak. Kamu hanya pendatang. Tapi aku ditugaskan Ya, menempati tempat itu. tapi saya juga ditugaskan untuk mengusir kamu. Aku juga ditugaskan untuk mengusir manusia. Nah, terus jadi gimana kita? Ngopi apa? Lebih baik kita kerjasama. Terus MOU-nya gimana nih? Kamu tahu kan MOU? Aku tidak mengenal dan tidak pernah melihat dia. Oh, nggak pernah lihat dia si MOU itu. Ya, Si MOU itu kuat dan lumayan sakti. tapi dia tidak ada di tempat itu. Ada, dia ada di gudang. MOU itu ada, selalu ada di gudang-gudang seperti itu. Lebih baik kamu pergi. Aku akan kembali lagi bertugas. Lebih baik kamu yang pergi dan aku juga akan kembali bertugas. Tugas kamu apa? Tugasku menyelamatkan orang-orang yang ada di sana dan gudang itu supaya bisa dipakai lagi. Kenapa kamu menyelamatkan? Kamu tidak menyelamatkan kami. Karena kamu itu menakut-nakuti manusia. Kamu mengganggu. Itu salah satu cara untuk mengusir semua manusia yang ada di situ. Nah, itu nggak boleh. Tidak ada yang mau bekerja di tempat itu. Nah, itu nggak boleh. Manusia itu hidup harus kerja. Makanya tempat itu saya bantu, saya pertahankan karena bisa menghidupi banyak orang. Setelah tuanku memiliki tempat itu, pasti kami pun akan mencari pengganti dari semua manusia yang ada di situ. Iya, pintar juga ya kamu. Iya, betul. Tapi kalau bicara hak, ya, bicara hak, itu tanah itu punya orang itu. Jadi nggak bisa kalau caranya begini. Kenapa nggak kerjasama? Tawarkan kerjasama tuan kamu dengan yang punya tanah itu. Kami sudah kerja sama. Seperti apa? Dia bekerja, tuanku juga bekerja. Maksudnya bukan kerja sama-sama. Aduh. Kerja sama itu apa ya? Bahasa jinnya itu apa ya? Kerjasama itu terjadi perjanjian yang berbagi keuntungan, begitu. Dia salah sendiri, tidak mau memberikan tempat itu. Padahal tuanku sudah menawar sangat tinggi. Nah, jadi gini, kamu harus tahu. Kesalahannya, Nggak salah. Kalau kamu mau tahu, saya ceritakan ya. Tanah itu diberikan oleh orang tuanya, lalu dia melanjutkan orang tuanya ini. Berarti itu warisan, nggak bisa dijual. Berat untuk menjual karena itu pemberian dari orang tuanya. dia mendapatkan tempat itu tidak menggunakan apa-apa. Itu dari orang tuanya warisan, jadi nggak mungkin juga dijual, begitu. Kami tidak tahu tentang urusan itu.
Yang terpenting dia harus menjual tempat itu. Nah, kamu mulai dari sekarang harus tahu dong hal seperti itu. Harus tahu kamu hal seperti itu. Tidak. Yang kami tahu hanyalah dia mau memberikan tempat itu kepada Tuhan kami. Kalau dia nggak mau gimana? Terpaksa dia akan menanggung akibatnya. Apa akibatnya, seperti apa? Lihat saja nanti. Saya mau melihatnya sekarang, nggak nanti. Apalagi netizen pengen lihatnya langsung. Kami pun sudah memberikan satu bukti kepada keluarganya. Apa buktinya? Seperti apa? Kamu lihat saja sendiri. Kalau kamu memang bisa. Nah, netizen ini nggak bisa melihat. Jadi harus dilihat netizen juga. Kan ini penonton nggak semuanya cerdas, nggak semuanya pintar. Banyak juga yang ada juga beberapa yang koslet. Melihatnya, ikut denganku. Ikut kemana? Dimarahin sama yang koslet nanti tuh. Salah satu keluarganya. Setelah dia melihat keluarganya, dia pasti akan menjualnya tempat itu. Oh, yang sakit kan sekarang udah sembuh. Dia udah bisa kemana-mana lagi. Tidak mungkin. Ya kamu yang nggak update, makanya kamu update biar nggak salah paham kalau nonton acara orang lain. Acara ngidul komennya ngaler. Nah, itu koslet namanya. Kamu berarti kurang update. Makanya beli itu dong, smartphone. Lebih baik sekarang dia yang aku bikin sakit, supaya semua urusan berpindah kepada temanku. Ya kalau bisa silahkan. Cuman semuanya kan sudah berjumpa saya kemarin itu. Yang sakitnya tadi aja udah ke pasar, udah beli makanan segala. Nah, sedangkan pemilik tanahnya kan sudah dipagar. Berarti yang harus bikin sakit adalah kamu. Nah, itu dia. Gimana kalau kita tukeran penyakit? Oh enggak. Kamu akan memberikan penyakit apa? Tidak akan mampu memberikan penyakit kepadaku. Saya menghibahkan aja, nggak akan ngirim mah nggak bisa. Maksudnya ambil penyakit saya sama kamu, bisa nggak? Tapi dengan satu syarat. Setelah aku mengambil penyakit, kamu juga harus tinggalkan tempat itu. Iya. Memang kamu nanti tahu cara ngobatin penyakit saya? Kamu tahu nggak penyakit saya apa? Belum nanya udah main iya aja. Kalau penyakit kamu kayak gimana? Mau tahu penyakit saya nggak? Oh. Lebih baik kamu rasakan apa yang aku kasih kepada kamu. Oh gitu. Ya saya dulu lah nih. Penyakit saya dulu nih ambil nih. Kamu kuat nggak? Penyakit saya dulu ambil. Saya udah beli sampo apapun, ini ketombet tetap ada nih. Ini penyakit menahun. Rasakan. Kamu juga rasakan.
penyakit ketombe ini. Saya aja pakai sampo susah, apalagi kamu di alam jin nggak ada sampo. Rasakan kamu gegaro terus. Emang gampang ngusir ketombe yang membandal. Tuh ketombe bandel banget, keringetan terus sih. Ini penyakit udah berapa tahun nih ketombe, susah banget dihilangin. Oh rasanya itu. Rasanya panas ya? Iya. Rasanya panas. Kalau kamu memang bisa, kamu kembalikan. Iya rasanya panas. Saya nggak bisa ngembaliin. Saya minta ini, kamu kuat nggak ngambil penyakit saya? Kamu ambil penyakit ketombe saya ini. Kalau bisa kamu bawa berarti hebat. Tidak mempunyai penyakit itu. Iya makanya bawa buat koleksi. Kan bisa dipamerkan sama bangsa kalian. Bangsa kalian nggak punya penyakit ketombe, itu kamu bisa, wes saya adalah makhluk istimewa gitu. Lihat kepalaku putih-putih gitu. Kalian nggak ada putihnya gitu dong. Jadi keistimewaan buat kamu. Lebih baik kamu katakan saja kepada orang itu supaya mau menjual tempat itu. Tapi ini ketombe saya gimana ini urusannya nih? Ketombe nih gimana urusannya? Tadi katanya mau ngambil penyakit saya. Pindahkan ke kepala kamu. Sok saya pasrah lah. Ngantuk kan. Udah. Gatel deh. Ya iya saya aja gatel apalagi kalau keringetan. Aduh tambah ngurek kalau keringetan. Makanya dulu pernah saya dibotakin ya. Itu gatel kalau pernah dibotakin. Apa kamu baru ketombe gitu aja? Saya aja nggak segitunya. Kok ketombe sampai ke situ-situ? Tuh, karena di tempat kalian nggak ada. Itu baru ketombe aja kamu udah segitunya. Semuanya ilmu ketombe. Cia. Rasakan loh ilmu ketombeku Pak Mungkas. Gue jadi ikut gatal, jadi garuk-garuk. Jadi ikut gatal. Gimana ilmu ketombeku? Dasar siluman ketombe kau. Siluman ketombe dengerin. Kamu jadi jin itu jangan ngeyel kayak ketombe ya. Dasar jin ketombe. Manusia ditakut-takutin sama kamu itu takut. Mereka sampai nggak bisa tidur, susah tidur. Dan kamu nggak mau berpikir tempat itu sudah ada yang punya. Kenapa dipaksakan untuk bos kamu? Bos kamu bukan pemiliknya. Jadi nggak berhak. Dasar jin ketombe kau. Jadi mulai sekarang semua yang ada di sana saya kurung, termasuk kamu. Tidak. Silakan yang lain. Kamu kurung. Ya kamu juga lah, kan kamu yang nyuruh. Kamu yang punya perjanjian sama manusia itu. Karena mereka
sering menakuti. Aku tidak. Sering menakuti tidak. Ya mereka menakuti atas dasar perintah kamu. Silakan, kamu kurung mereka. Ya pasti mereka jin ketombe itu saya kurung semua. Bebaskan dulu. Enggak akan. Kamu pentolannya kok. Makanya dari tadi saya sudah peringatkan, jangan ganggu mereka. Bandel kamu. Kamu pernah dikurung juga kan dulu sama orang? Kabur lagi. Kamu dulu pernah dikurung, kabur dari mana? Kok bisa kabur? Dia ini pernah dikurung loh. Pernah ada yang ngurung dia. Dulu pernah ada yang ngobatin itu kan? Pernah ada yang bertarung sama kamu di gudang itu. Iya. Terus kamu udah berapa tahun sekarang keluar lagi? Aku bebas. Jadi sekarang pun seandainya kamu mengurungku, aku akan pasti bebas. Enggak. Kamu nggak akan bebas. Sekarang saya kurung lagi. Ya udah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Mudah-mudahan nggak kabur lagi ya. Karena jin begini suka kabur kadang dia. Suka kabur, suka nanti melawan lagi. Nggak aneh lah. Jadi sebetulnya nggak aneh kalau ada bangsa jin. Ya, kita ngobati orang nih. Kita ngobati orang yang sakit terkena santet. Terus tiba-tiba nanti yang kena santet ini sakit lagi. Yang kena santet itu ya sakit lagi. Lalu hal itu terus berulang. Itu nggak aneh. Nggak anehnya kenapa? Karena bangsa jin tadi terkadang mengaku kalah, padahal dia kabur bersembunyi. Dan ataupun misalkan jin ini dikurung, dia tetap mencari celah gimana caranya dia kabur. Dan ataupun jin itu sudah musnah menurut paranormal itu. Nah, padahal dia itu masih bisa berbohong, seolah-olah terlihatnya musnah, padahal dia kabur kemana gitu. Itulah kebiasaan bangsa jin. Makanya saudara semuanya jangan aneh kalau melihat di channel ini katanya mati, tapi kok di channel itu masih ada. Nah itu dia. Maka dari itu butuhnya belajar itu supaya paham. Kalau nggak belajar kalian nggak akan paham. Kalau nggak belajar, hanya dengan belajar kita bisa paham gitu. Tanpa belajar kita nggak ngerti gitu. Nah itulah pentingnya belajar. Jadi supaya kita tahu mana yang A, mana yang B, mana yang C, begitu ya. Nah jadi kalau ada siluman tengkorak, kalian gak usah takut. Kalian gak usah takut sama siluman-siluman ketombe kayak begitu. Gak usah takut, lawan aja. Kalau ada setan-setan ketombe, lawan. Hantem aja lah. Mulai dari sekarang kita harus berani melawan jin-jin ketombe kayak gitu. Jangan takut ya. Berani kan? Berani. Berani gak? Berani lawan. Ya kalau merinding-merinding sedikit wajar. Kalau kalian lagi jalan di tempat sepi, merinding-merinding sedikit wajar. Itu tandanya kalian manusia. Itu tandanya manusia ya. Gitu, bukan jin ketombe gitu. Nah jadi gitu. Intinya jangan memaksakan kehendak lah. Itu kan punya orang lain ya. Ini orang benar-benar gak mikir. Itu lahan-lahan punya orang lain. Dia memaksakan harus dimiliki. Ini benar-benar serakah dan gak punya pikiran ini. Ini manusia ketombe kalau kayak gitu. Sangat betul-betul memalukan sekali ya. Tanah orang lain pengen dikuasai, ngirim santet, ngirim gangguan. Benar-benar banyak orang kayak begini sebetulnya. Jangan ditiru ya kayak gitu. Nah itu aja. Jangan lupa di-share sebanyak mungkin, dibagikan sebanyak mungkin. Karena
dengan Anda membagikan video-video kami sama dengan membantu, sangat berharga bagi kami ya bantuan itu gitu. Dan kalau mau silaturahmi silahkan, hari Senin sampai Kamis usahakan datangnya pagi ya, usahakan datangnya pagi. Kalau mau silaturahmi dari Senin sampai Kamis silahkan usahakan datangnya pagi. Pagi itu di bawah jam berapa? Di bawah jam 9 itu pagi. Kalau sudah lewat jam 9 itu udah setengah siang gitu. Kalau di atas jam 9 udah setengah siang, kalau di bawah jam 9 berarti pagi gitu ya. Nah, mangga kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana yang sudah diterapi di sini diberikan kesembuhan oleh Allah ya. Yang masih diterapi, dirawat di sini semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan mohon maaf ya, kita jarang upload pasien-pasien yang berobat di sini. Ini banyak yang minta di videokan dong pasien-pasiennya. Jarang yang mau gitu. Pasien-pasien di sini tuh kalau mau divideokan jarang yang mau gitu. Tapi terkadang ada juga yang mau, tapi jarang yang mau. Nah, gitu nanti kita cari cara bagaimana caranya orang yang diterapi di sini itu mau divideokan. Kita belum nemu caranya. Kebanyakan nggak mau divideokan gitu. Nanti kita coba cari tahu. Ya, itu aja. Dan kalau ada pengalaman-pengalaman khusus di antara saudara semuanya nih, barangkali punya pengalaman mistik, punya pengalaman supranatural, punya pengalaman spiritual, saudara bisa telepon nomor saya yang 84 di bawah, atau bisa buka channel Kang Muh ya, Kang Muh channel. Nah, di Kang Muh channel ini saudara bisa berbagi pengalaman, bisa bercerita pengalaman spiritual, pengalaman serem, pengalaman angker. Itu saudara bisa bercerita, berbagi cerita di Kang Muh channel. Dibuka Kang Muh channelnya ya. Saudara bisa berbagi pengetahuan, bisa berbagi wawasan ilmu saudara. Barangkali saudara punya ilmu khusus, nah saudara bisa berbagi supaya ilmu itu bisa diketahui orang lain. Atau saudara punya keterampilan yang sama dengan saya, bisa berbagi wawasan di Kang Muh channel itu gitu. Sok dibuka aja Kang Muh channelnya, apa yang ingin Anda bagi di video itu, di channel itu, telepon aja, nomornya ada di deskripsi ya. Nah, jadi bisa berbagi pengalaman. Ya mungkin di antara Anda ada yang pernah mati suri gitu. Wah, luar biasa kisah itu. Nanti bisa berbagi di Kang Muh channel. Atau mungkin di antara Anda ada yang punya kelebihan gitu. Kelebihannya apa? Berat badan. Kelebihan titik-titik-titik gitu. Atau lebih jelasnya kelebihan utang gitu. Anda bisa ceritakan di situ. Gitu ya. Pokoknya apapun kelebihan Anda bisa diceritakan, ataupun kekurangan juga kalau mau diceritakan silahkan di Kang Muh channel. Tempatnya curhat para milenial zaman sekarang. Ingat, jangan takut dengan jin ketombe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.